Oke, kita ketemu lagi di sesi yang ketiga, modul untuk latihan perhitungan beban AC menggunakan software Ecotech. Di sesi yang ketiga, kita akan masuk ke bagian setting. Setting ya. Nah, pada bagian setting, ketika kita berbicara tentang analisis untuk beban pendinginan HVAC, maka akan terkait dengan tiga hal. Yang pertama adalah terkait dengan iklim, ya, iklimnya seperti apa. Iklim ini akan berkaitan dengan data iklim. Yang kedua akan berkaitan dengan setting kulit bangunan, karena kulit bangunan itu perisai kita ya, sebelum kemudian panas dari luar itu masuk ke dalam bangunan. Perisainya adalah kulit bangunan kita. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan bagaimana aktivitas yang terjadi di dalam ruangan dan beban-beban panas apa saja yang diproduksi di dalam ruangan, baik itu manusia maupun equipment. Baik, nah yang pertama terkait dengan iklim. Nah, untuk data iklim, oke, sip. Nah, untuk data iklim, seperti tadi disampaikan di sesi yang pertama, di atas ini kita akan setting iklimnya mau pakai iklim mana gitu ya. Di sini ada climate, kalau di sini kita lihat tulisannya masih no data file. Jadi kita belum menentukan mau pakai iklim mau pakai data iklim mana gitu ya. Anggap saja sekarang bangunan saya ini ada di tropis di Jogja misalnya ya. Nah, yang pertama pastikan teman-teman punya data iklim dulu ya. Ya, data iklimnya nanti teman-teman bisa download via link yang ada di uh, PPT modulnya, PDF modulnya. Kita klik di sini untuk load data iklimnya, kita klik gambar bumi ini ya, kemudian kita klik yang load weather file. Klik. Nah, akan muncul nanti window untuk nyari data iklimmu kamu simpan di mana. Data iklim yang kita pakai itu simpan di mana. Secara default, Ecotech itu ada banyak kota ya, tapi sayangnya tidak ada Indonesia. Ya, Indonesia kurang terkenal ya data terkait dengan data iklim waktu itu. Bahkan sampai beberapa tahun belakang sebelum tahun ini, sekitar tahun 2000-an itu saya belajar Sefaira itu data iklim Indonesia di Energy Plus itu sulit didapat, bahkan boleh dibilang tidak ada, ya tidak ada. Padahal Singapura ada, Malaysia ada, Australia apalagi begitu ya, pasti ada. Nah, data file yang iklim yang saya punya di sini ada Yogyakarta. Ini dulu itu didapat dari sebuah provider data iklim dunia, gitu ya. Tapi waktu itu formatnya lah untuk Energy Plus. Nah, itu nanti harus dikonversi menjadi format data iklimnya Ecotech dengan angka apa? Extensionnya adalah WEA, itu punyanya Ecotech. Kalau extensionnya berbeda, itu ESP, kalau nggak salah itu punyanya Energy Plus, data iklimnya punya Energy Plus. Nah, sini kita pakai Yogyakarta. Kita klik, kemudian saya open ya. Upload Google Position, oke. Kita yes ya. Nah, sini ya, Yogyakarta sudah muncul ya. Yogyakarta latitude-nya -7,8, kemudian longitude-nya 110,4, plus 7 ya, time zone-nya plus 7. Oke, sudah benar ya? Oke, data iklim kita sudah punya. Kemudian yang kedua sekarang adalah kulit bangunan kita. Nah, ini nanti adalah spesifikasi teknis dari material-material yang mau kita pakai di desain bangunan kita. Ya. Oke, sebelum kita ketik di editor dulu. Nah, sini ya. Oke, pertama eh, saya mau setting kulit bangunan saya yang ruang auditoriumnya, roofnya nanti dulu ya, roofnya yang kedua. Nah, kita ke zone di atas ini ya, kita klik yang zone, kemudian kita klik yang roofnya, roofnya kita matikan dulu ya, kita lampunya ini kita padamkan, nah, supaya hilang dulu, memudahkan kita untuk setting. Saya kemudian yang pertama pastinya di dinding, di bagian dinding itu ada wall, ada floor, kemudian ada topnya ini ya, ceiling. Ada ceilingnya. Oke.
Kita mau setting dari wall-nya dulu. Anda bisa pilih secara manual, klik misalnya di sini ya, klik kanan, kemudian tarik klik kiri, Anda tarik thread. Nah, dia langsung milih dua sekaligus. Anda pencet shift, klik kanan lagi, klik kiri lagi, thread. Nah, ini kan sudah kepilih wall semua. Atau mau dari sini, nah, edit, select, kemudian bisa klik di sini ya, by element type, Anda pilih apa? Wall, klik. Nah, otomatis dia milih semua dinding, semua objek yang terdefinisi sebagai wall. Kalau misalnya ada objek yang sebenarnya wall tapi belum kepilih, ya Anda pakai cara dipilih lagi secara manual. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah kepilih, kita ke bagian sini ya, sebelah kanan, ke material, kita klik. Oke, di sini dia defaultnya membuat material wall-nya adalah brick timber frame. Berarti kan apa namanya bata, pasangan bata dengan rangka kayu. Artinya kolom praktisnya, kemudian balok latainya di atas itu pakai rangka kayu. Sedangkan kita mau pakai yang pada umumnya deh di Indonesia konstruksinya misalnya pakai pasangan bata. Ya kita pilih yang brick plaster. Nah, seperti itu. Kalau Anda mau melakukan modifikasi terhadap materialnya, ya apa sih yang penting kaitannya dengan material? Yang penting kaitan dengan material adalah bagaimana kemampuan material itu kan menghambat panas ya kalau konteksnya kita di tim tropis ya. Bagaimana material itu bisa menghambat panas yang masuk ke dalam bangunan. Nah, kalau kita belajar teorinya, bagaimana kemampuan dari material, kalau di sini material yang tidak tembus cahaya ya, material yang opak istilahnya, itu kan berarti apa sih yang mempengaruhi kemampuan dia menghambat panas? Itu adalah nilai U value-nya. Pak, saya mau setting-setting nilai U value-nya. Saya mau U value yang lebih kecil lagi supaya panasnya nggak gampang masuk. Oke, misalnya di sini brick plaster. Nah, saya mau setting. Oke, kita double klik aja brick plaster. Nah, akan muncul seperti ini. Akan muncul setting materialnya itu seperti apa. Brick plaster itu kayak apa sih? Ya, nah yang pertama kita lihat dulu layernya. Sini ya, ada tulisan layers. Kita klik. Oke, kalau muncul error seperti ini, load failed, could not open specific file, ecotech.lib. Ini kita oke dulu. Kemudian kita ke global library, kalau ada error seperti itu ya. Kita oke dulu saja ke global library. Kemudian kita cari yang extension filenya itu .lib. Nah ini ada ya. Kita baca ecotech.lib. Oke, dia sudah load. Nah, kita kembali ke model ya. Oke, nah di sini kalau kita lihat apa namanya si brick plaster ini, kalau misalnya dinding itu kita potong ya, layernya kan seperti ini ya. Ada plesteran tebalnya 1 cm, kemudian ada bata, pasangan bata tebalnya 11 cm, kemudian ada plesteran lagi di sisi dalam dengan tebal 10 cm. Tapi propertinya di sini kita lihat U value-nya 2,62. Saya mau bikin U value yang lebih rendah. Saya mau lebih rendah U value-nya. Oke, misalnya yang pertama bisa kita lakukan apa? Yang pertama kita bisa nambah tebal dindingnya. Ini misalnya pasangan batanya ini setengah bata. Saya mau bikin pasangan 1 bata. Berarti yang tadinya 110 menjadi 220 atau 240, tergantung tebal batanya berapa. Misalnya kita ganti aja ini angkanya dari 110 kita ganti jadi 240. Nah, tebal batanya menjadi 24 cm-nya. Nanti ditambah plester kiri kanan berarti total jadi 26 cm tebal dindingnya ya. Nah, ketika kita sudah mengganti seperti ini, kita perlu kemudian mengkalkulate thermal properties supaya dia mengkalkulasi ulang. Tes. Nah, sini ada catatan nih. U value berubah, admittance berubah, thermal decrement berubah, width and length tebal dan berat dari material itu berubah, tetapi thermal lag-nya tidak berubah. Ini harus dikalkulasi secara manual.
Nah, untuk di S1 sebenarnya teori tentang thermal lag ini tidak terlalu urgent ya. Nanti ketika Anda menggunakan dia untuk riset, nah mungkin ini akan lebih spesifik. Jadi kita abaikan saja. Kita oke saja. Nah, sini U value-nya berubah ya. Tadi dari 2,6 sekian menjadi 1,7 sekian. Nah, kalau sudah oke, nah di sini juga ada faktor warna ya. Nah, kita mau pakai warnanya apa ya? Warna itu kan mempengaruhi kepada tingkat penyerapan panas. Ya, jadi kalau panas jatuh di permukaan yang warnanya putih dengan yang warna hitam itu kan penyerapan panasnya beda ya. Warna hitam itu akan lebih mudah menyerap panas ketimbang yang warna putih. Ya, ketimbang yang warna putih. Karena warna putih memiliki faktor reflectance, memantulkan kembali itu lebih tinggi dibandingkan yang warna hitam. Nah, teman-teman nanti silakan bisa eksplorasi ini ya. Karena warnanya agak putih di sini, maka kita lihat di sini solar absorption-nya 0,7. Tapi kalau teman-teman ganti nanti warnanya, maka nanti solar absorption-nya akan berubah. Ya. Nah, ini nilainya. Oke, kalau sudah kemudian kita apply change. Nah, sudah kita terus. Sekarang kalau kita pilih ulang materialnya, surface-nya, ini ya, brick plaster. Nah, eh, salah satu keunggulannya Ecotech dibandingkan Sapphire adalah Sapphire itu pukul rata. Pukul rata artinya apa? Semua dinding di dalam model akan dianggap memiliki nilai U value yang sama. Sedangkan di Ecotech bisa berbeda-beda. Misalnya, karena bidang yang paling panjang itu ada di sini, yang ini sama di belakang sini ya, kemungkinan penyerapan panas akan tinggi di situ, misalnya ya. Maka yang di situ saya pakai yang brick plaster yang tebal tadi ya. Tapi yang di dua sisi yang di sini, sisi pendek ini nggak usah lah pakai brick plaster yang tebal. Kita pakai dinding biasa aja misalnya. Atau misalnya kita modifikasikan materialnya lain deh. Pokoknya saya pengen yang di utara sama selatan ini ya. Nah, notnya kan di atas ini ya. Dinding utara dan dinding selatan ini saya pengen yang U value-nya rendah. Sedangkan yang dinding timur dan dinding barat, saya pengen U value-nya biasa aja, nggak apa-apa. Nah, kita bisa setting ya sendiri-sendiri. Jadi misalnya dua ini tadi kita pakai brick plaster, saya double klik dulu. Layernya saya kembalikan lagi ya, tadi pakai 110 ya. Tebalnya kita kembalikan normal. Saya kalkulasi ulang. Oke, ini sudah saya apply change sudah nol. Nah, dua dinding ini yang timur dan barat ini akan pakai brick plaster dengan tebal 110 yang nilai U value-nya 2,6. Tapi yang utara selatan saya pengen U value-nya lebih rendah supaya kemampuan mereduksi menghambat panas masuk itu lebih baik. Oke, saya pakai material yang lain. Saya double klik dulu di sini. Ya, double klik muncul lagi window-nya. Saya cek mana nih yang U value-nya lebih rendah dari brick plaster, lebih rendah dari 2,6. Kita cek. Oke, brick cavity concrete block plaster sekian gitu ya ini sekian. Saya pakai ini aja deh, concrete block di plaster. Berarti kan pakai dinding pasangan beton ya. Atau mau pakai brick juga boleh ini ya. Kita lihat layernya kayak apa nih. Oke, layernya seperti ini. Di sisi luar ada pasangan bata, setengah batu, kemudian ada air gap-nya, kemudian ada konkrit di dalam, kemudian baru di plaster. Oh, ini lapisannya lumayan nih. Berarti kalau kita lihat tebalnya berapa? Di sini ada nggak? Thickness-nya sampai 28 cm ketebalan dindingnya. Nah, di sini teman-teman kemudian akan milih ya, mikir ya. Thickness-nya sekian, beratnya 400 kilo per meter persegi. Nah, kemudian teman-teman akan mempertimbangkan kok tebel banget ya, atau misalnya kok berat banget ya, nanti ngaruh ke strukturnya atau enggak, dan seterusnya, dan seterusnya. Ah, saya mau lebih tipis, tadi misalnya concrete block plaster. Dia punya U value yang lebih baik dari brick plaster, 1,8. Layernya juga sederhana, layeringnya ya, hanya plesteran, concrete, ya, concrete block gitu ya, beton yang dicetak menjadi seperti bata begitu ya.
Kemudian ada plester lagi sisi dalam. Kalau kita lihat dari propertiesnya juga thickness-nya 13 cm, oke, tipis. Tebalnya juga, beratnya juga hanya 200 kilo. Kalau tadi kan sampai 400 kilo ya, berat banget itu ya. Tapi UV value-nya cukup bagus, 1,8. Oke deh, saya pakai concrete block aja deh, misalnya gitu ya. Maka saya close. Dua dinding yang sudah saya pilih ini saya ganti menjadi concrete block plaster. Nah, ini sudah ya. Sudah berubah menjadi concrete block plaster. Kalau mau double check boleh, kita klik di luar, unselect, kemudian kita pilih ulang. Oke, sudah concrete block plaster. Nah, ini keunggulannya Ecotech dibandingkan dengan Zephyrah. Kalau Zephyrah dia pukul rata, semua material sama, ya semua material dinding itu sama, semua material kaca sama, semua material atap sama. Padahal mungkin saja ternyata di desain kita mungkin beda-beda gitu ya. Misalnya ini kalau auditorium, kemudian Anda ada lapisan akustik dari sisi dalamnya, nah itu maka U value-nya pasti akan beda dengan dinding yang tidak ada lapisan akustiknya. U value-nya akan beda lagi. Gitu ya. Oke, ini yang dinding. Sekarang lantai. Ya, oke, kita pakai yang concrete slab tiles on ground. Artinya keramik yang dipasang di atas lantai kerja beton, tapi dia ada di tanah, gitu ya, bukan di lantai 2 atau lantai 3. Gitu ya. Tapi aja. Kemudian ceiling-nya, ceiling-nya kita mau pakai apa? Plaster insulation suspended. Kalau Anda penasaran seperti apa materialnya, bisa cek di layernya tadi ya. Oh, lapisannya kayak gini tuh, ada air gap, kemudian ada isolasi, kemudian ada plasterboard misalnya. Itu ya. Nah, oke, pakai ini aja deh, plaster insulation. Kayaknya jos nih. Oke. Kemudian sekarang door-nya, pintu ya. Oke, pakai solid core paint timber ya. Berarti pakai kayu solid nih. Oke, nggak apa-apa. Kemudian sekarang window ya, select environment type. Kemudian kita pilih window. Oke, semua window udah selesai. Sekarang di sini window-nya adalah single glaze timber frame. Nah, window ini penting ya, karena salah satu beban panas paling besar yang masuk ke bangunan kita itu dari window ya, radiasi yang masuk melalui jendela. Oke, kita double klik dulu nih untuk muncul ya. Oke. Nah, bedanya antara material yang window dengan material yang lain, karena window ini transparan, maka kalau kita lihat di sisi sini, di bagian window ada yang namanya SHGC, Solar Heat Gain Coefficient. Mudah-mudahan masih ingat ya secara teoritis ya. SHGC ini kemampuan dari sebuah material transparan untuk menahan panas yang akan masuk secara radiasi. Ya, berbeda dengan U value. U value pada jendela ini yang menahan panas yang masuk secara konduksi dan konveksi. Ya, sama dengan material yang tidak transparan, U value itu yang menahan masuk secara konduksi dan konveksi. Karena pada material yang tidak transparan, tidak ada panas yang masuk secara radiasi. Masuknya hanya secara konduksi, kemudian nanti di dalam akan menjadi konveksi. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Saya mau pakai jendela mana nih? Misalnya saya mau pakai yang single frame, single glaze aluminium frame. Saya mau pakai material yang kaca bening biasa, ya, kaca bening biasa, rangkanya rangka aluminium. Ya, U value-nya kalau kita lihat di sini adalah 6. U value itu semakin tinggi semakin jelek, menahan panas ya. Konteksnya tropis ya, ingat konteksnya tropis. Kemudian heat gain coefficient juga sama, semakin gede angkanya itu semakin jelek juga dia nahan panas secara radiatif. Oh, Pak, ini terlalu gede, saya mau ganti deh. Oke, silakan. Misalnya mau pakai yang double glaze ya, double glaze low A. Oh, ini ya. Double glaze low A aluminium frame. Oke, ini kita lihat ya, U value-nya lebih bagus 2,4, SHGC-nya juga lebih bagus. Atau mungkin kalau Anda punya data SHGC yang lebih bagus, kita bisa bikin material baru ya. Misalnya saya punya material, saya mau bikin material baru nih.
add new element misalnya ya. Kita bikin satu material baru. Add new element. Oh sorry, sebelum di sini kita bikin dulu nama materialnya apa di atas ini ya. Misalnya saya mau pakai kacanya punya produk yang bagus itu, setahu saya di Indonesia produknya Asahi Mas. Nah, coba kita cari dulu nih. Sambil nunggu teman-teman bisa sambil nyoba-nyoba ya, sambil nyoba-nyoba seperti apa gitu ya. Saya coba cari Asahi Mas. Coba sekali. Nah, ini ya, Asahi Mas Flat Glass. Kita klik aja. Klik. Nah, si Asahi Mas ini dia memproduksi dua jenis ya. Ada yang untuk otomotif glass, kemudian ada building glass ya, flat glass produk untuk building. Kita ke yang produk kacanya ya untuk building ya. Kita klik yang ini ya, yang flat glass produk. Nah, kalau sudah, kemudian di sini ada pilihannya banyak ya. Ada ini macam-macam ini ya. Setahu saya semakin ke bawah ini semakin bagus performa kacanya, tetapi semakin mahal juga kacanya ya, gitu ya. Jadi misalnya saya mau pakai yang ini aja deh, ya kita coba yang paling keren sekalian aja ya, stop ray. Klik yang stop ray, kemudian kita lihat teknikalnya ya. Oke, nah ini tekniknya sudah minta. Misalnya saya mau pakai yang ini aja ya, enggak apa-apa yang paling atas misalnya 6 mm stop ray Vision 31T ya. Ini dia punya shading koefisiennya rendah sekali ya. 0,22 dengan U value-nya hanya 1,6. Wah, ini mantap banget ini performanya. Harganya juga pasti mantap. Oke, kita buat satu material baru ya di sini ya. Kita kasih nama Asahimas Ray yang tadi namanya apa? Vision yang 6 mili Vision 31T ya. 6 mm Vision 31T. Nah, bisa. Terus kita kalau sudah kasih nama kita add new. Nah, ini sudah ada ya. Dia sudah muncul di library-nya. Sekarang kita masukin settingnya ya. Di sini kita lihat U value-nya itu di angka 1,6. Masukin 1,6. Oke. Admittance-nya nggak ada, nggak apa-apa. Kita pakai ini dulu aja ya. Atau kita samakan angkanya dengan U value-nya juga nggak apa-apa. SHGC-nya berapa dia? SHGC jadi 0,22. Oh, 0,22. Oke. Ya. Transparansinya berapa? Kita lihat ya. Option. Nah, ini di light karakteristik ya, karakteristik ini ya. Transmittance-nya 31%. Nah, berarti kalau cahayanya di luar 1000 lux yang masuk 310 ya. 0,31. Oke. Refractive index kita samakan saja. Ini juga kita samakan. Color, ini nanti ngefeknya ke lighting ya. Di sini kan dia nggak ada ya. Warnanya apa ya. Nah, oke, ini kita biarkan saja seperti ini. Kalau sudah, kemudian kita apply change. Kemudian kita close. Nah, kacanya di sini jangan lupa harus setting lagi. Ini kan masih single glaze ya.
Kalau kita lihat di sini masih single glaze, kita pilih lagi Asahi Mas Stop Ray. Oke, langsung. Nah, yang ini stop ray. Oke, sudah ya. Jadi sudah. Kemudian sekarang, nah shading. Nah, shading ya perlu diingat material-material yang konteksnya itu shading. Jadi misalnya shading seperti ini, atau mungkin Anda membuat bangunan tetangga di luar, atau Anda membuat pohon di luar, itu layernya harus dimasukkan ke layer outside. Jadi kita ke layer, klik. Ini ya, ini kan dia masih masuk di auditorium ya. Kalau kita lihat warnanya kan masih ungu nih. Nah, kita pindah ke outside. Kita klik yang outside, kita klik kanan, kemudian kita klik move object to. Nah, ini jadi di putih ya. Artinya si shading sudah masuk ke layer outside. Ya, sudah masuk ke layer outside. Oke, sekarang sudah ya. Ini building sudah. Sekarang roof. Oke, kita nyalakan roofnya. Klik. Nah, roof sama ya, kita lakukan setting. Di sini misalnya yang karena ini dia di grup, jadi ini harus dipecah dulu grupnya ya, supaya kita bisa milih satu-satu ya. Mecah grupnya ini di atas ini ya. Ada grup objek dan ungroup objek. Kita ungroup dulu. Ini sudah ya, sudah nggak ke grup ya. Kalau kita lihat yang kepilih benar-benar hanya atapnya saja. Nah, udah pilih ya. Kita kembali ke material. Oke, yang atap kalau kita lihat di sini masih varies ya. Kalau kita lihat di atas sini ya, artinya materialnya tuh macam-macam. Tadi ya, kalau kita lihat di visualisasi, ini ada yang warnanya merah, tapi kok ada yang warnanya putih. Berarti kan materialnya beda nih. Kita kembali ke 3D Editor, kita mau semua sama-sama roof. Kita klik yang ini, klik dia akan muncul drop down seperti ini. Kita pilih roof. Sekarang roofnya apa? Ya, kita pasang aja dah. Misalnya pilih salah satu clay tile roof. Atap yang pakai genteng. Ya. Oke, sudah seperti ini. Sekarang kita pilih yang list plangnya misalnya. Nah, pilih list plang. Ini, wah ini atapnya kok metal deck. Kita ganti ya dari roof, kita klik, ganti panel aja. Nah, panel kita cari sini. Kita pakai plywood. Nah, list plangnya saya mau pakai plywood. Oke. Nah, sekarang yang di bawah sini. Nah, kalau kita lihat di sini, wah kok floor ya? Itu kan ceiling ya. Nah, kita pilih aja ceiling. Nanti ya, kita ganti pakai ceiling. Nah, karena si building ini punya ceiling juga surface di sini, kemudian roofnya juga punya ceiling seperti ini, haruskah kita delete salah satunya? Enggak. Ya, dua-duanya tetap ada surface-nya, tetapi materialnya harus sama ya, supaya nanti tidak terjadi error ya. Jadi ini tadi materialnya adalah plaster insulation suspended, maka yang di sini, nah yang ini juga harus sama plaster insulation suspended. Meskipun ini kodenya floor, tidak apa-apa, tapi ininya harus sama plaster insulation suspended, sehingga nanti kita kalau masih nggak ada error. Ya, oke ya. Ini kita sudah selesai untuk setting iklim dan juga kulit bangunan. Nah, sekarang yang ketiga yang penting adalah setting untuk uh, aktivitas yang terjadi di dalam bangunan.